salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Buat saudara semua ya, istilah itu aja. Yang kita hormati, Bung Dino, Bung Ali, dan yang lain-lain dari Dewan Pimpinan Pusat Aku Maluku. Ini pertemuan yang tidak disangka-sangka, tidak terbayangkan sebelumnya, karena sebenarnya tadi baru keluar dari kantornya Menko Maritim, Pak Luhut, lalu kita berpikir udah telepon, lalu mengatakan nanti Bung Dino mau ketemu malam ini kan. Lalu sedang apa? Katanya sedang ada pertemuan. Ya udah, langsung aja dari Tamrin tadi langsung ke sini sambil cari jalan, karena jarang sekali keluarnya di tol di Pondok Indah. Bayangkan itu keluar di tol Pondok Indah nyari masuk. Tapi akhirnya nyampe juga. Tadi bola balik ke sini 2 kali tadi. Karena bayangannya ya Bung Ali itu kalau bicara itu kan wah, yang kecil bisa jadi besar. Ya sama dia orang Ambon lah. Kira-kira begitu. Jadi begitu bilang katanya rumah di BSD, bayangannya itu mesti gedung besar gitu, jalan besar, jalan raya. Jadi nggak terbayangkan sekali baru bisa masuk di jalan kecil ini. Tapi ini luar biasa, ini di luar perkiraan. Ali, siapa? Punya rumah seperti ini udah berapa tahun? 19 tahun. 19 tahun. Siapa? 19 tahun. Surprise yang kedua, ya, namanya beta ini ditokohkan di Jakarta. Ada urusan dengan pemerintah daerah ke pemerintah pusat, atau pemerintah pusat ke pemerintah daerah, atau ada urusan sampai dengan preman-preman Ambon yang di Jakarta, dong biasa datang ke rumah. Tapi biasanya selama ini, sebelum hari ini, itu selalu berhadapan dengan yang laki-laki. Tapi hari ini beta kaget tadi loh, kok banyak sekali perempuan. Ternyata ada Aku Maluku Manise. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ini kemajuan yang luar biasa. Ada pelibatan perempuan dalam kegiatan orang Maluku. Jangankan di perantauan, di Ambon saja. Waktu saya memimpin tim 19 tidak pernah ada perempuan yang terlibat. Jadi kalau hari ini ada perempuan yang begitu banyak, ini pertemuan yang kedua ya. Iya, Nanti akan ada lagi pertemuan berikutnya, melibatkan juga Aku Maluku Manise. Itu artinya ada banyak perempuan Maluku yang berada di perantauan yang sekarang mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini kemajuan. Mengapa seperti itu? Karena bagi orang Maluku itu hegemoni hegemoni laki-laki itu kuat sekali. Jadi kalau hari ini sudah mulai terlibat, kita berharap walaupun nanti kegiatannya ya ini kan karena ada Covid ini, lalu Bung Dino, Bung Ali dan yang lain-lain merasa terprovokasi untuk mau terlibat. Jangan sampai nanti Covid selesai lalu kemudian provokasinya hilang. Jangan, tetap saja berlanjut. Karena hari-hari ini ya, kita terlibat di banyak organisasi Maluku. Di handphone ini ada grup WA orang Maluku, ada sekitar 6 grup. Ya, ada Maluku Satu Hati, ada For Maluku, ada macam-macam. Jokowi For Maluku. Jokowi For Maluku, ada 6 grup WA. Semuanya memasukkan saya punya nama untuk mau terlibat mendengarkan keluhan mereka. Satu hal yang dikeluhkan adalah mengapa peran orang Maluku di tingkat nasional sangat sedikit. Lalu ada kecenderungan mereka menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah pusat. Ada kecenderungan itu. Padahal sebenarnya bukan itu. Kalau mengapa pada hari ini orang Maluku tidak banyak terlibat ya di pemerintahan pusat, kalau saya dari dulu sejak konflik Maluku itu sudah mengatakan kesalahannya ada pada diri kita, bukan pada orang lain. Mengapa itu? Ya karena ada orientasi kehidupan Maluku, di orang Maluku di sana di Maluku, ya yang tidak sesuai dengan kondisi geografisnya.
Ini kebetulan beta baru keluar dari kantor Menko Maritim berbicara tentang bagaimana mengelola maritim. Ya, istilah kapal di sana itu orang Maluku itu masih mempunggungi laut, membelakangi laut. Padahal kegiatan maritim itu pasti akan melahirkan orang-orang yang hebat. Tapi anehnya 92,6% laut yang ada di Maluku dibandingkan dengan hanya 7,4% darat, tapi orang Maluku itu senangnya di darat. Karena ya itu karena sejarah, tapi kemudian tidak menunjukkan kesadaran. Mengapa begitu? Karena dulu orang Maluku itu ya orang Eropa, orang Arab, orang Cina datang ke Maluku itu kan karena pala dan cengkeh. Hidupnya di hutan. Sehingga orang Maluku sampai dengan kemerdekaan sampai di hari ini pun masih berbicara tentang daratan. Padahal pala dan cengkeh itu sekarang sudah tidak ada lagi harganya. Ya untung saudara semua mau pergi meninggalkan Ambon, berani keluar dari Maluku untuk mencari kehidupan, walaupun ya sebagian besar karena keinginan untuk mengikuti pendidikan. Ini sudah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Bandingkan dengan yang masih tertinggal di sana, yang masih berorientasi seperti itu, dan jangan berpikir agar ada perubahan karakter. Kebutuhan mendesak orang Maluku hari ini adalah merubah karakter. Ya. Sebab untuk menjadi seorang pejabat ada banyak persyaratan. Ada 5 seperti dia tegas. Kalau kita istilahnya ada 5 K. Karakter menjadi hal yang paling utama. Karakter baru bicara soal kompetensi, baru berbicara soal komitmen, baru berbicara soal kemitraan, baru berbicara soal kepemimpinan. Tapi karakter itu yang utama. Disitulah kelemahan orang. Jadi kalau hari ini ada yang mengeluh bahwa kita tidak terperhatikan, jangan salahkan orang lain. Mari kita melakukan introspeksi agar supaya apapun yang kita miliki bisa kita daya gunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keseluruhan masyarakat Maluku. Ya, saudara semua yang ada di sini hari ini sudah mulai melakukan gerakan itu. Ya, saya berharap Aku Maluku dengan beberapa organisasi-organisasi lanjutannya, termasuk Aku Maluku Manise, sudah mulai mengambil peran, menyadari apa yang perlu dilakukan, tidak hanya untuk kepentingan orang lain, tetapi juga untuk kepentingan diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan sesuatu kepentingan orang lain, tapi kemudian kepentingan kita terabaikan? Tidak bisa. Harus tetap berjalan seiring, seimbang, selaras, gitu. Dengan demikian ada sesuatu yang akan kita capai di masa depan. Dan dengan demikian secara akumulatif, secara keseluruhan bisa melakukan perubahan terhadap kepentingan Maluku dimanapun berada, baik yang berada di Maluku sana maupun yang berada di Perantauan. Terima kasih Bung Dino, Bung Adi, atas upaya keras yang selama ini dilakukan. Kita katakan tadi ada 6 grup BA dan semuanya beraktivitas, tetapi yang paling aktif melakukan aktivitas di lapangan yaitu Aku Maluku. Kita juga ada di organisasi yang namanya Pejuang Bravo 5. Ya, perubahan dari Bravo 5 dulu ketika Pak Jokowi masuk untuk calon presiden yang pertama, Katun dukung Untua. Ketika Untua maju lagi untuk periode yang kedua, Katun dukung lagi. Ya, ketua umumnya dari PBL ini, Pejuang Bravo 5, ini adalah Pak Baburaja yang sekarang Menteri Agama. Ketua Dewan Pembinanya Pak Luhut bin Sarpanjaitan yang sekarang Menko Maritim. Ya, orang Ambon yang ada di situ beta sekjen. Ya, udah begini aja lah. Atau menyadari benar bahwa memang ada sesuatu yang ya tidak harus terlalu formal kita tampil, tapi coba memanfaatkan situasi yang ada agar ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Jadi ada organisasi-organisasi yang melakukan sesuatu. Ya, Bung Ali ini di PBL itu ketua pemuda. Lalu dia mengambil langkah untuk membentuk Aku Maluku. Sekarang kemarin kebetulan baru rapat, heboh itu ada siapa? Heboh di PBL. Karena hebat kali. Kemarin sambil naik mobil dari Jakarta ke Bandung, apa nih goyang-goyang duit. Banyak kali 2,5 M. Dari mana duit itu? Ali orang kaya sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita miliki bisa kita sumbangkan bagi kepentingan Maluku ke depan. Sebab kalau itu tidak bisa kita lakukan, kasihan teman-teman saudara semua yang ada di Maluku sana. Karena sebenarnya perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik sangat tergantung kepada para pemimpinnya.
Ya, tapi para pemimpin pun ya jujur beta harus katakan bahwa dulu katong dukung ini jadi gubernur, tapi setelah dulu jadi gubernur ya begitu saja. Mereka bilang, Bung Dino kalau mau merubah Maluku harus bisa disiapkan seorang pemimpin yang baik bagi kepentingan pembinaan masyarakat ke depan. Tidak tahu nanti bagaimana Bung Dino dengan yang lain akan mempersiapkan tokoh itu supaya Maluku bisa berubah. Ya, Maluku ini punya modal dasar yang cukup, ya, bahkan punya modal bagi kepentingan kemerdekaan Indonesia, bagi kepentingan kemajuan Indonesia. Ya, 30% hasil laut Indonesia itu berasal dari Maluku. Ya, tapi 500. Mas saudara semua pasti tahu gimana Tapi sih yang kan nggak mau lagi. apa namanya kekayaan orang Maluku yang ada di Maluku. Maluku termasuk daerah termiskin Indonesia, daerah termiskin ketiga di Indonesia. Padahal kekayaan lautnya besar. Tapi itulah kondisi kita. Terima kasih. Ya. Nona-nona, ini nona semua toh? Iya. Iya. Nona-nona sudah terlibat dalam kegiatan ini. Yakin dan percayalah bahwa ini langkah yang baik untuk kepentingan tidak hanya bagi kepentingan orang Maluku secara keseluruhan, tetapi juga untuk kepentingan nasional. Mudah-mudahan Tuhan memberkati semua upaya yang telah kita lakukan. Amin. Kemudian akan bermanfaat bagi kepentingan masing-masing orang yang melakukan kegiatan itu. Bung Dino, terima kasih. Kita tahu benar bahwa Bung Dino ini yang memberikan fasilitas terhadap berbagai kegiatan yang sedang dilakukan. Kita berdoa. Amin. Ya, dengan demikian kegiatan-kegiatan seperti ini masih terus berlanjut. Jujur beta katakan, kalau berbicara tentang kegiatan yang memerlukan dukungan dana, kemampuan orang Maluku itu terbatas. Karena tidak banyak yang menjadi pengusaha, tidak banyak yang menjadi tokoh-tokoh pemerintahan yang memiliki fasilitas, tidak banyak. Dari dulu begitu, ya, dari dulu sampai hari ini. Pulang baru muncul video ini, ya, kita baru tahu juga, baru 1 bulan ini lah. Padahal dari dulu waktu orang tua mulai datang ke Bandung jadi mahasiswa, Pak, kita kan sering ke rumah, tahu, sering ke rumah waktu di Bandung. Bandung kita dari tahun 83. Nah, rupanya waktu 87 ya, 87 kau sering ke Bandung, sering ke rumah kita baru tahu juga kau memperkenalkan diri, dan alhamdulillah memperkenalkan diri sambil melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat Bandung. Khususnya ya, tidak hanya yang berada di Jakarta, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang sudah berjalan di Ambon sana. Ya, akan terus sampai di daerah pelosok di Maluku Tenggara dan di Maluku. Baik, terima kasih Bung Dino. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberkati apa yang harus kita lakukan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Maluku. Aku Maluku.